Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wazirum min ahli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Kepada yang kami hormati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA NU 03 Ma'alimin Waleri, Ibu Nurulaili SPD. Kepada yang kami hormati para wakil kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, waka humas, pada Bapak Ibu guru beserta karyawan SMA NU 03 Ma'alimin Waleri yang saya hormati, dan tak lupa kepada siswa-siswi SMA NU 03 Ma'alimin Waleri yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada halangan suatu apapun. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan, kita perbuat dengan sebaik mungkin. Kita bisa memanfaatkan umur yang telah Allah berikan sampai pada pagi hari ini. Sholawat serta salamnya Allah mari kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, kenikmatan sehat walafiat. Jadi seseorang ketika diberikan kenikmatan sehat walafiat, itu adalah dua kenikmatan yang ada antara zahir dan batin. Kalau sehat itu dari tubuh, dari badaniah kita, itu bisa dilihat dari sehatnya. Tapi kalau sehat walafiat itu dilihat dari kesehatan badan dan jasmani dan rohani. Bagaimana hatinya itu sehat apa enggak? Apakah masih tertanam sifat-sifat yang tercela itu enggak? Itu adalah nikmat batiniyah. Semoga kita semua selalu diberikan kenikmatan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Maulud. Bertepatan pada tanggal 2
Oktober 2020. Nah, pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini berbeda, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya enggak? Kita rasakan perbedaan ini, kita rasakan. Yang dulunya kita memperingati adanya pengajian peringatan Maulid Nabi dengan mengadakan pengajian yang sangat besar, tabligh akbar dan seterusnya. Tapi sekarang adanya pandemi ini, adanya COVID-19 ini, semua kalangan, tidak hanya di intern sekolahan ataupun perusahaan, kantor dinas dan lain-lain, mengadakan dengan secara virtual atau online. Salah satunya SMA NU 03 Mali Menulai ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan virtual atau online. Kita syukuri bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, masih diberi kenikmatan sehat pada hari ini. Peringatan Maulid, yang kita tahu bahwa peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad SAW yaitu peringatan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau Maulid itu kan hanya sebatas apa? Hari kelahiran. Kalau Maulud itu adalah orang yang terlahir. Keduanya itu sama, antara mau Maulid atau Maulud itu sama. Yang intinya adalah memperingati tahun kelahiran yang sangat-sangat kita nanti-nantikan, yaitu kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, masih ingatkah kapan Nabi lahir? Masih ingatkah? Anda semua masih? Kapan? Coba. Kapan? Jadi kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW itu ada sejak zaman dulu ya, lahirnya Nabi, yaitu pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Loh, kok tahun gajah, Pak? Kok iso kan gitu. Nah, adanya tahun gajah ini dulu ketika Raja Abraham itu ingin menyerang Mekkatul Mukarramah ya, dengan pasukan yang menaiki seekor gajah. Makanya pada saat itu terkenal dengan tahun gajah. Itu pas kelahiran Nabi ya, tahu ya. Jadi kelahiran Nabi di Mekah, jangan di Madinah. Kelahiran Nabi di Mekah tanggal 12 hari Senin bulan Maulid atau Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tahun. Kalau waktunya, ayo. Ini kalau waktunya kadang masih lupa. Waktunya apa? Pada waktu fajar sotik. Nah, tapi kalau yang umumnya pedesaan, orang desa itu masih melekat. Karena umumnya orang desa itu syair atau sholawat, pujian-pujian itu masih dikumandangkan. Kalau sudah di perkotaan kan langka. Sudah kalau didengar itu kan kayak kuno gitu. Nah, padahal suatu pujian yang situ mengagungkan seorang hamba Allah ataupun makhluk Allah yang di situ mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contohnya ya,
Filmnya itu mesti ada. Kalau orang-orang desa itu mesti melekat. Nah, di pikiran itu masih melekat. Satu itu syair atau pujiannya itu biasanya gitu. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar sodik itu waktunya. Nah, itu biasanya masih ingat gak? Nah, saya itu dari dulu kan ingat, nah, sholawat atau pujian-pujian seperti itu. Ada juga itu yang itu apa? Gusti Nabi Muhammad. Nah, itu ya. Itu syair-syairnya itu masih melekat di hati para pecintanya, mahabbah yang suka kepada Nabi. Itu salah satunya ya. Jadi adanya apa? Pujian itu juga mengingat kita kepada kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan. Siapa coba? Ayahnya Nabi, ibunya Nabi siapa coba? Masih ingatkah? Nah, dari dulu kan sudah diberitahu. Nah, pasti dulu masih TPQ, masih MDA atau MDW itu kan masih melekat. Nah, siapa? Kalau di dalam kitab Khulasoh Nurul Yakin itu juga pasti dijelaskan. Karena MDA itu kan ngajinya itu ya, pasti ngerti ya. Apa? Coba siapa ayahnya Nabi siapa? Siapa? Ayo, ayahnya Nabi yaitu Sayyid Abdullah. Terus kalau ibunya, kalau ibunya yaitu Siti Aminah. Nah, itu juga harus tahu. Tidak hanya tahu lahirnya, tapi juga tahu siapa ibunya, siapa ayahnya. Nah, itu namanya ya. Jadi tahu romonya ataupun nama bapaknya dan ibunya. Karena Nabi itu dilahirkan tanpa ada bapak. Jadi romonya Kanjeng Nabi atau bapaknya Nabi itu sudah tiada. Nabi dilahirkan itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, kemudian dirawat oleh ibunya yaitu Siti Aminah sampai umur 6 tahun, baru setelah itu ibunya meninggal. Ya, itu termasuk pelajaran bagi kita juga, bahwa kita mengerti bahwa Nabi itu juga seorang makhluknya Allah yang diciptakan berbeda dengan kita semua. Nabi sampai lahir itu dalam keadaan yatim, kan ya seperti itu, dilihat oleh ayahnya hanya dengan simbahnya. Simbahnya siapa? Ayo coba. Siapa? Tahu nggak? Masa nggak tahu semua? Pasti tahu. Nah, karena semua yang di sini yang diterangkan ketika Maulid Nabi dengan kisah-kisahnya Nabi itu sering dikumandangkan dari sholawatan ataupun pujian-pujian. Siapa? Abdul Muthalib. Ini juga harus tahu, ya. Tahu siapa simbahnya, seperti itu. Ya. Setelah itu adanya perbedaan, pendapat. Kapankah pertama kali terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena setelah adanya Nabi wafat, itu baru ada
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memeringati. Karena dalam suatu cerita itu kenapa sampai adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ? Karena pada zaman dahulu ketika termasuk kaum atau golongan dari Salahuddin Al-Ayyubi, beliau kan termasuk seorang sahabat yang merintis pertama kali adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya dikenal dengan Salahuddin, padahal adanya sahabat Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pertama kali. Caranya apa? Waktu itu agar semua orang Islam itu bisa bangkit, mengingat bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan agamanya Allah, sebagaimana yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Jadi mengingat semua perjuangan Nabi untuk memperjuangkan agamanya Allah. Kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi, tidak ada semangat untuk kita bisa melakukan, bisa memperjuangkan, bisa meniru Nabi, bagaimana Nabi memperjuangkan agamanya Allah. Sampai Nabi dihina, sampai Nabi dilempari batu dan lain-lain sebagainya. Itu perjuangan Nabi. Dari dakwahnya yang sirri, yang tersembunyi-sembunyi, kemudian dakwahnya dengan untuk terang-terangan. Itu bagaimana prosesnya Nabi memperjuangkan agamanya Allah. Ya, dari situ kita bisa menilai, ada rahasiakah apa? Ada rahasia apa dalam terutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi termasuk Nabi pilihan, dan masih banyak lagi predikat-predikat yang dimiliki atau keunggulan Nabi yang dimiliki serta keteladanan bagi para rasul yang lain. Karena apa? Nabi yaitu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran itu, Allah itu telah memperhatikan firman-Nya Allah tersebut, menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam, untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Nah ini, jadi adanya rahmatan lil alamin, kasih sayang itu terwujudnya atau terciptanya adanya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Nabi itu kan tidak seorang pendendam. Ketika disakiti atau dihinakan oleh seorang Quraisy, Nabi menerima, tidak langsung membalas. Beda tetapan dengan kita. Kalau kita itu dihina pengennya balas, dipukul pengennya mukul, kan seperti itu. Kalau Nabi enggak, dipukul ya merangkul, seperti itu. Sifat-sifat ini tertanam bagaimana Nabi termasuk merupakan rahmatan lil alamin. Kalau kita sulit, kita ya hanya meniru sedikit, tidak semuanya, kan itu. Karena kita termasuk umatnya Nabi, tidak bisa meniru seperti Nabi. Hanya kita termasuk meniru sedikit-sedikit.
makan ya sedikit-sedikit. Kalau Nabi itu makan sedikit-sedikit. Kalau kita sedikit makan, sedikit makan. Nah, kan gitu. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, seperti itu. Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya cuma kata sedikit itu. Nabi dengan umatnya. Ya, maka hanya kita melihat adanya prosesnya kelahiran Nabi, perjuangan Nabi itu dilihat ketika ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu salah satu ya. Bagaimana keadaan manusia bagi diri bangsa Arab ya, ketika sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu. Seseorang itu mereka menghambakan diri terhadap harta atau sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Serta demikian maka jadi rendahlah martabat mereka daripada binatang. Itu salah satunya. Salah satu sebelum Nabi terwujudnya Nabi seperti itu, hanya menyembah perkara yang gaib itu, menghinakan dirinya sendiri tanpa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya Nabi diciptakan, terus munculnya agama Islam ini termasuk agama yang rahmatan lil alamin. Makanya kita sebagai umatnya terus mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agamanya Allah. Salah satu dari terciptanya Nabi, selain Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi juga diciptakan oleh Allah sesuai dalam hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu salah satu. Itu Nabi diciptakan itu tidak hanya untuk diutus, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Makanya contoh yang harus dicontoh oleh semua makhluk, khususnya manusia, yaitu liutammima makarimal akhlak. Sama di dalam Al-Quran itu juga sebagai uswah, contoh yang baik. Di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi contoh dari uswatun hasanah itu juga termasuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena salah satu nilai yang terpendam yang sangat merahasiakan sebagai suatu emas harta karun itu adalah seseorang yang mempunyai akhlakul karimah. Nah, di zaman ini itu sangat Masya Allah. Makanya bagaimana kita melatih untuk menanamkan akhlakul karimah, sifat-sifat yang baik, uswatun hasanah, perilaku yang baik. Itu bagaimana cara menyikapinya. Khususnya kita yang salah satunya orang Islam, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, kok tidak mempunyai akhlakul karimah. Itu salah.
Iya ya. Kalau kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berlaku sesuai perilaku Nabi Muhammad SAW. Apa? Mempunyai akhlakul karimah. Iya, semua itu berbeda-beda sifatnya. Tapi bagaimana kita meneladani, mengambil contoh bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk uswatun hasanah sebagai menciptakan akhlakul karimah. Ini tugas Nabi. Selain diutus untuk menyebarkan agamanya Allah, membela agamanya Allah, salah satunya juga ini, yaitu sebagai innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Seperti itu. Ya, kalau saat ini akhlak itu menjadi hal yang penting bagi umat untuk diperhatikan. Jadi menariknya ketika ini sama terbungkus dalam sebuah kerinduan. Jadi kita termasuk memiliki sosok ideal dalam hidup, meskipun tidak kita temui, itu ada dalam benak kita. Siapa? Yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini pernahkah melihat Nabi? Ya enggak. Bertemu juga tidak. Tapi suatu sosok ideal untuk kita tiru. Itu untungnya kita sebagai umatnya Nabi. Ya, bagaimana kita meniru sosok Kanjeng Nabi itu dari manapun kita tiru. Yang ideal, jangan meniru yang lain. Kita tiru sosok Nabi itu bagaimana. Pasti di dalam Quran maupun hadis maupun sunnahnya itu sudah tertulis. Hanya kita mempelajari dan mengamalkan, ditirukan bagaimana Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, dari kauliyahnya Nabi, dari fi'liyahnya Nabi, dari takririyahnya Nabi juga kita tiru. Karena sudah dibukukan, sudah dikitabkan, hanya kita untuk mempelajari. Ini termasuk sosok yang kita tiru, kita teladani bagaimana Nabi, termasuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ya. Jadi salah satu juga kenapa Allah itu menciptakan Kanjeng Nabi. Bagaimana? Allah pun menciptakan Nabi itu salah satunya itu untuk menyempurnakan agama-agama yang telah terdahulu. Sebelum Islam itu juga ada agama-agama lain. Makanya agama Islam itu termasuk penyempurna bagi agama lain. Hal ini menjadikan Islam makin unik karena sosoknya dirasa sempurna. Bahkan sejarah mencatat Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Nah, ini sudah di sejarah itu sudah mencatatnya salah satu orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat Islam. Nabi Muhammad itu mempengaruhi. Nah, seperti itu. Nah, makanya
di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.